Padahal kita mulai doa ya Pak ya. Mari kita doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim, darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, segala roh gelap. Keluar! Kuasa Yesus Elohim bekerja. Lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Pak Daud, saya mau tanya-tanya tentang penyakit jiwa, Pak. Karena kemarin di acara saya mengadakan sama Pastor Geren, Pak Daud pasti kenal. Itu banyak orang yang menderita itu, Pak, depresi, ada orang yang menderita mereka merasa gelisah dan lain-lainnya. Nah, itu gimana bedainnya setan atau sakit jiwa beneran? Kemarin kan kita udah bahas. Nah, saya mau minta pendapatnya Pak Daud karena Pak Daud kan ahlinya tentang setan. Kalau itu yang berurusan dengan setan, itu selalu ada namanya penampakan roh. Dan penampakan roh itu yang lihat bukan hanya dia pribadi, tapi banyak orang lain. Nah, kedua, Pak Daud, sorry, Bapak Ibu, ya, Pak Daud. Ya, kedua, ya. Setelah itu ada namanya itu kasusnya itu ada manifestasi kesurupan. Ya. Ada manifestasi kesurupan. Dan yang ketiga itu ada alam reaksi. Contohnya ada hal yang aneh itu, misalnya ada tiba-tiba ada apa tuh namanya itu kalajengking, setelah itu burung-burung mati, macam-macam lah. Ya. Ada hal yang aneh pokoknya. Kayak intinya alam bereaksi. Nah, ada bau-bau aneh waktu jam 6 sore atau jam 12 malam. Iya. Nah, itu kalau jaringannya agak dampak kejiwaan. Kurang bagus. Jadi agak putus-putus. Sorry Pak, bisa diulangin. Soalnya putus-putus barusan. Pertama, itu kalau yang kasus kuasa gelap itu selalu ada penampakan roh. Ya. Penampakan roh, dan yang melihat bukan hanya dia pribadi. Tapi banyak orang-orang yang melihat juga. Oke. Kedua, penampakan roh. Ada yang namanya itu reaksi alam. Reaksi alam maksudnya gimana? Nah, reaksi alam. Tiba-tiba itu seperti ada namanya itu pohon-pohon itu tiba-tiba ada yang hangus gitu loh. Ya nggak natural gitu. Supranatural. Setelah itu kadang ada seperti kayak gempa tapi bukan gempa. Nah, setelah itu ada kalajengking, ular, macam-macam penampakan binatang yang aneh gitu loh. Iya. Nah, yang ketiga kalau itu kasus roh, ini kalau yang ketiga ini kasus roh, itu selalu berhubungan yang dengan mimpi-mimpi arwah-arwah orang mati gitu loh. Jadi harus ada mimpinya, Pak? Iya. Oke. Itu kasus-kasusnya itu. Iya, Pak. Jadi harus dilihat, dan dalam sejarahnya dari kecil dia tidak ada kasus kejiwaan gitu. Ya. Nah, saya itu yang keempat ada namanya manifestasi, ada kerasukan gitu. Iya. Nah itu, Michael. Iya, Pak. Jadi harus ada itu. Nah, kemarin saya dengar ada yang bisikan-bisikan, apakah juga termasuk, Pak? Belum tentu, bisa juga itu karena halusinasi atau kasus kejiwaan. Iya. Intinya jadi, satu, ada reaksi alam lah. Oh, harus ada reaksi alam ya. Kalau enggak memang itu penyakit jiwa ya, Pak ya? Iya. Iya. Pak Daud pernah nggak ngalami kisahnya ngalami orang yang kerasukan yang diserang kayak gitu, padahal yang diserang kayak gitu dan ada reaksi alamnya, Pak? Soalnya mungkin teman-teman yang mungkin nggak terlalu ngerti reaksi alam itu modelnya kayak gimana. Gimana, Pak? Mungkin bisa kasih contoh kisahnya Pak Daud. Pernah ada yang kasus kejiwaan tuh dilayani di Jawa Timur. Itu tiba-tiba tuh langsung awan tuh gelap,
langsung petir sambung menyambung. Nah, disitulah itu kerasukan. Nah, dan tiba-tiba itu kayak model kayak kabut itu masuk ke tempat kita ngelayanin. Itu kejadian di Jawa Timur sudah hampir 23 tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Satu itu pernah orang kejadian itu. Loh, satu orang kerasukan, reaksi alamnya sebagai gitu, Pak. Pak Daud? Sorry. Pak Daud? Karena kasus setan yang dihadapi kan beda-beda, Michael. Iya, iya, Pak. Kebetulan yang dihadapi itu setannya kuat gitu loh. Jadi tergantung. Itu pernah kejadian. Kasusnya. Tergantung kasusnya juga ada reaksi alam. Iya, betul. Iya, 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 Pak. Jadi itu harus lihat kasusnya juga, Michael. Iya, Pak. Itu terusan tiba-tiba ya, ada yang namanya itu mandau itu bisa terbang, guci-guci terbang, macam-macam. Nah, kayak gitu tuh udah hampir saya melayani itu kan sudah 27 tahun ya. Jadi kasus-kasus seperti itu udah biasa gitu loh. Iya, Pak. Hal-hal yang supranatural. Iya, Pak. Pernah juga ya, waktu dilayani itu ya, Michael ya. Iya, Pak. Itu langsung berubah kayak manifestasi seperti ular. Bisa gini-gini. Kayak ular udah. Iya. Itu kejadian di Jakarta. Banyak sekali. Itu ya, Pak. Banyak sekali. Nah, reaksi alam itu kalau berhubungan dengan setan tingkat tinggi ya. Iya. Karena ada tingkatannya. Oke, lanjut Michael. Nah, tapi apakah sekarang kita udah tahu ya Pak tentang orang misalnya dirasuk setan gimana. Nah, gimana kita ini bedain orang yang sakit jiwa sama orang yang kerasukan gitu loh Pak. Karena ada orang-orang yang ngalami itu nggak taunya itu setan. Nah, menurut Pak Dautoni, pandangan Pak Dautoni tentang penyakit jiwa itu gimana Pak? Gimana Michael? Suaranya tidak jelas. Sorry, pandangan Pak Dautoni tentang orang yang sakit jiwa. Gimana Michael? Suara tidak jelas. Pak Daud, bisa dengar saya? Kurang jelas, kurang jelas. Apa, kurang keras atau gimana? Oke. Terputus-putus. Sekarang Pak Daud, ini mungkin jaringannya Pak Daud. Jaringan saya. Iya. Oke, langsung coba. Oke, langsung. Nah, gimana pandangannya Pak Daud tentang sakit jiwa gimana Pak? Jiwa itu bisa juga karena pertama ya, karena situasi atau karena keadaan atau juga bisa karena ini Michael, lingkungan keluarga atau kena masalah gitu loh. Iya. Tapi juga bisa berhubungan dengan saraf. Iya. Nah, yang paling susah itu kalau berhubungan dengan saraf atau kejiwaan yang menyangkut situasi membuat dia stres. Ini agak susah, Michael. Iya. Lebih mudah itu nangani kasus setan, setannya keluar langsung sembuh udah. Oh gitu ya Pak ya. Paling mudah itu, Michael. Iya. Paling mudah. Kalau urusan setan tuh paling mudah. Yang susah itu kalau yang paling susah itu urusan saraf sama urusan karena kejiwaan, karena stres, patah hati, akar pahit, kecewa, wah itu yang bikin pusing, Michael. Gitu itu ya, waktu bertahun-tahun itu, Michael, untuk pemulihannya. Ya, setuju, Pak. Nah, jadi menurut Pak Dautoni ada ya Pak sakit jiwa ya, bukan ada. Ini bukan hanya dirasuk setan atau enggak, tapi juga ada faktor-faktor lain ya Pak ya. Iya. Tapi kalau orang kejiwaan itu cara penyelesaiannya sih sebenarnya ada, Michael. Ya. Hanya dekat Tuhan saja hidupku tenang. Wah. Artinya kan kalau kita dekat Tuhan itu pasti sembuh, Michael. Yes, amin. Dan usahakan ya kalau saudara ngalami susah tidur, ada caranya. Gimana Pak? Untuk penyembuhannya, Michael. Cara penyembuhannya, Michael. Gimana Pak? Olahraga banyak jalan pagi. Siapa? Olahraga jalan pagi, Michael. Siap. Nah, saudara yang kalau dulu ya gimana Pak? Kalau
kalau dulu zaman dulu, Ya, waktu saya masih ikut kakek saya guru dulu, ya, kalau susah tidur itu dibikinkan pala, Michael. ya. Pala itu Pala, apa? tahu pala ya? Nggak tahu, Pak. Buah pala itu loh, Oh, polo. polo, iya, iya, iya. Buah Coba pala saya. itu satu biji dibuka, dikasih direbus. Itu kalau susah tidur dulu minum itu, Michael. Iya, Pak. Nutmeg. Tapi puji Tuhan saya ini aman aja, les aja, Michael. Gitu ya. Padahal nggak pernah kesusahan tidur. tapi tapi kalau saya karena sudah kebiasaan dari dulu ya, Iya, ketika jam 3 jam 4 bangun doa, saya itu tidur lagi. iya, iya, Pak. Oke, mau tanya apa, Michael? Nah, Pak Daniel Sutoyo. Nah, ini kembali agak nyambung dengan pertanyaan saya ke Pak Dautoni. Pak Dautoni setuju bahwa ada sakit jiwa. Nah, artinya Pak Daud trikotomi, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada orang yang merasa bahwa ada orang yang menganggap bahwa manusia ini cuma ada roh dan tubuh. Nah, jadi menurut Pak Daniel Sutoyo gimana jelasinnya? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan Alkitab ada nggak bahas tentang itu, Pak Daud? Oke. Kan ada beberapa pandangan ya tentang kalau dalam istilah teologi atau psikologi juga bisa sering disebut dengan antropologi ya. Jadi ilmu tentang manusia atau manusia itu terdiri dari berapa bagian gitu ya. Nah, ada yang mengatakan ada yang terdiri dari dua, yaitu tubuh dan jiwa. Nah, ini biasanya di Perjanjian Lama. Tapi ada juga ahli yang mengatakan trikotomi, ya, tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kalau kita belajar tentang antropologi atau psikologi Paulus, itu lebih banyak bagian dari manusia itu. Jadi ada hati gitu ya, kardia gitu ya, hati, kemudian ada nous, itu adalah pikiran, kemudian ada sark, itu daging, ada soma, tubuh gitu ya. Jadi tubuh dengan daging itu berbeda menurut Paulus gitu ya. Kemudian ada syneidesis gitu ya, hati nurani. Kemudian ada isoantropos ya, itu adalah manusia batin gitu ya, atau inti dari manusia itu. Nah, jadi menurut Paulus manusia itu adalah multi bagian, jadi banyak bagian. Tetapi memang Paulus sendiri berbicara tentang antropologi itu memang agak agak sulit gitu ya. Maka daripada belajar yang sulit gitu ya, maka orang menyimpulkan bahwa manusia itu trikotomi. Ya, jadi terdiri dari tiga bagian. Nah, menurut Paulus, yang menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk manusia itu adalah pikiran, gitu ya, adalah nous, gitu ya. Jadi bisa saja orang itu dikuasai oleh iblis itu pertama sekali adalah pikiran. Maka Paulus mengatakan supaya kita ini tidak dikuasai iblis, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak mengikuti kehendak iblis, yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semua, gitu ya. Maka pikiran ini harus pikiran yang positif, ya, positif thinking, gitu ya. Jadi bisa saja orang sakit jiwa itu bisa saja karena persoalan yang begitu berat seperti sekarang ini kan banyak orang yang stres ya. Iya, orang stres banyak ini ya. Nah, kalau stres ini tidak dapat diselesaikan, tidak dapat disembuhkan, maka bisa depresi. Nah, kalau depresi itu tidak bisa diselesaikan, ya menjadi gila.
Kan gitu. Ya. Jadi ini ada tingkatan apa? Tingkat sakit pikiran ya. Maka kalau sakit pikiran itu adalah ya sakit jiwa gitu ya. Yeah. Nah, kemudian kembali kepada penyebab sakit ya. Sakit secara umum dalam Alkitab. Maka ini nanti akan menentukan konseling berikutnya gitu ya. Yang pertama, sakit penyakit itu bisa disebabkan karena dosa. Dari pandangan orang Yahudi, karena dosa maka bisa menyebabkan sakit. Yes. Ya. Benar itu. Maka Tuhan Yesus itu sering menyembuhkan orang yang disebabkan oleh dosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga disebabkan oleh setan, dikuasai oleh setan. Ya. Gitu. Ini bagiannya Pak Dautoni gitu ya. Jadi kalau orang yang dirasuk setan, dikuasai setan, ya harus diusir setannya. Ya. Supaya sembuh gitu ya. Gitu ya. Ini pelayanannya Pak Dautoni secara khusus. Yes. Nah, kemudian sakit yang ada dalam Alkitab itu juga bisa disebabkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ya, seperti apa? Seperti Yohanes ya, pasal 9 itu dinyatakan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus ya, Guru, apakah anak ini yang berdosa sehingga anak ini lahir buta? Gitu ya. Atau apakah orang tuanya? Ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sakit penyakit ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi ya ini kehendak Tuhan, terserah Tuhan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kendali. Ya, sebagai kendali supaya orang itu tidak sombong, tidak angkuh gitu ya. Seperti Paulus ya. Paulus itu kan tubuhnya itu kan digocoh oleh sebuah duri ya. Duri di situ itu seperti apa? Seperti paku yang untuk memaku kayu gitu ya. Jadi pasak gitu ya. Itu yang begitu sangat menyakitkan. Dan Paulus sudah berdoa 3 kali ya. Ya supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi apa jawab Tuhan? Ya, sudah cukup kasih anugerahku kepadamu. Amen. Sebenarnya ini merupakan satu kendali, gitu ya. Kendali apa? Supaya Paulus ini tetap rendah hati. Karena ada alasan Paulus untuk sombong. Karena paling banyak menulis di dalam perjanjian baru. Mungkin paling banyak mendirikan sidang, gitu ya. Paling panjang dia berjalan untuk memberitakan Injil, paling banyak gitu ya, memenangkan jiwa gitu ya. Nah, ada alasan untuk sombong, apalagi dia adalah ahli Taurat, orang Farisi gitu ya. Kemudian apalagi muridnya Gamaliel gitu. Ada kesempatan untuk sombong, untuk angkuh ya, untuk meninggikan diri gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan kelemahan ya dalam dirinya, yaitu duri dalam daging. Gitu ya. Dan Paulus sudah berdoa, tapi Tuhan Yesus mengatakan sudah cukup bagiku. Jadi artinya sakit penyakit itu adalah untuk mengendalikan diri. Maka doanya bukan untuk kesembuhan, karena sakit penyakit ini tidak disembuhkan. Tetapi kita minta supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya kita ini dapat bertahan. Gitu ya. Nah ini sakit. Kemudian yang berikutnya juga disebabkan oleh alam. Gitu ya, alam, bencana alam gitu ya, karena kita ini ada di tanah yang riskan dengan gempa gitu ya, mungkin bisa saja kita sakit karena gempa, kecelakaan karena ya situasi alam ini gitu ya, atau melawan alam gitu ya. Kemudian juga bisa dari wabah ya. Seperti seperti virus ini kan juga wabah, sampar katanya. Kalau dalam perjanjian lama kan kering dan seterusnya gitu ya. Jadi itu bisa wabah. Kemudian juga bisa dari genetika. Jadi keturunan. Jadi sejak lahir itu sudah sakit-sakitan mungkin ya.
Nah, saya kalau yang ini nggak tahu apa untuk menyembuhkannya. Nah, jadi ada beberapa penyebab sakit yang ada dalam Alkitab. Nah, kalau kita ini sudah tahu penyebab sakit penyakit itu, maka kita ini dapat melangkah untuk memberikan konseling. Ya, jadi tidak harus mengusir iblis gitu ya. Padahal dia ini ya kendali dari Tuhan, atau mungkin dosa gitu ya. Kalau dosa kan harus diampuni, harus melepaskan pengampunan dan sebagainya. Benar. Maka di dalam konseling tentang kesembuhan ilahi memang perlu tuntunan ya. Kita harus banyak tanya apa yang menyebabkan sakit penyakit itu. Ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, Pak Michael. Kalau misalnya dia nggak punya akses ke hamba Tuhan, dia nggak punya akses ke, contohnya Pak Daud Tony, gimana Pak? Apa yang harus dilakukan orang ini saat dia ini bingung gitu? Aku ini sebenarnya sakit jiwa atau diserang sama setan? Nah gimana? Atau karena dosaku, dosa orang tuaku? Nah gimana kita bisa memilah dan bagaimana kita bisa membedakan? Kalau kita nggak punya hikmat untuk membedakan misalnya gitu Pak. Menurut Pak Daniel gimana? Terus nanti lanjut Pak Daud Tony. Ya, sebenarnya bisa dibedakan ya, orang karena sakit jiwa atau karena dirasuk setan gitu ya. Kalau dirasuk setan ini biasanya menyendiri gitu ya, kemudian gampang marah, kemudian destruktif gitu ya. Kemudian sifat-sifat setan itu lebih nyata gitu ya. Tapi kalau jiwa itu mungkin tidak seperti itu Pak ya. Nah itu yang kalau saya membedakan gitu ya. Nah kemudian kalau sendirian ya, jadi ini ya memang sulit ya. Kita kan harus berkomunitas, kita harus punya teman ya dalam Alkitab. Kan nggak semuanya ada akses ke Pak Daud Tony ini Pak Daud. Gimana ini? Ya, ini ya. Ya memang kita membutuhkan orang lain ya, di dalam Alkitab kan juga kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain ya. Kalau satu orang jatuh maka yang lain itu kan mengangkatnya kan gitu kan. Berdua atau bertiga lebih baik daripada sendirian. Maka bagi orang Kristen memang harus punya punya komunitas gitu ya. Saya kira begitu Pak Michael. Gimana Pak Daud? Sebenarnya gini ya, kalau kasus kejiwaan atau tiba-tiba kasus roh jahat juga, sekalipun itu susah membedakan, tapi ada cara jalan keluarnya, Michael. Iya, gimana Pak? Yaitu banyak memuji menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya. Sekalipun itu urusan setan, setannya keluar. Urusan kejiwaan, jiwamu ditenangkan Tuhan dengan hadirat Tuhan. Jadi banyak memuji menyembah Tuhan ya Pak? Iya. Michael. Iya Pak Daud. Michael. Iya Pak Daud. Saya 2-3 hari ini, selama 2-3 hari ini Michael. Ya. Nah ini ada, tapi waktunya tiba saya beritahu. Ya. Rahasia Michael. Waktunya tiba saya kasih tahu. Ya. Ada seorang dokter ini sangat terkenal di Indonesia. Ya. Michael. Dokter ini terkenal di Indonesia, ngobrol-ngobrol sama saya. Ya. Nah, saya ngomong sama dia, Michael. Ya. Ada suatu kata-kata dari kakek saya, guru saya. Nah, kakek saya, guru saya nih, Michael. Ya. Dia ngomong, bila terjadi suatu wabah, ingat tidak? Bila terjadi suatu wabah atau penyakit yang berupa itu adalah kalau zaman dulu namanya pagebluk atau yang kalau sekarang virus. Yeah. Nah, waktu itu kakek guru saya kan dari PETA, Pembela Tanah Air. Nah, dalam kondisi seperti itu namanya darurat. Yeah. Nah, kalau ada yang sembuh, ingat Michael, kalau ada yang sembuh melewati wabah itu, maka darah dari temannya yang sudah sembuh itu, Michael, nah disuntikkan ke rekan-rekannya, temannya yang lain. Kayak sekarang kan Pak, convalescence itu ya. Pokoknya nanti waktunya tiba saya kasih tahu, Michael. Yeah. Nah, disuntikkan ke tempatnya teman-temannya yang lain.
Nah, kalau darahnya itu tidak cocok, kan ada banyak golongan darah, golongan A, B kan gitu. Iya, Pak. Nah, kalau darahnya tidak cocok, itu akan keluar nanah. Iya. Tetapi nanti akan mengalami kayak seperti infeksi 2-3 hari lagi, tapi sembuh. Iya. Nah, kan ada obat infeksi. Iya. Nah, tapi body yang darahnya cocok itu langsung sembuh dan itu menjadi antibody. Saya ngomong sama dokter yang terkenal ini dan kakek saya pesan sama saya, kalau untuk mengatasi wabah pagebluk hanya darah manusia ke manusia, tidak bisa darah monyet, karena darah monyet sama darah manusia itu beda katanya. Nah, dokter terkenal ini ngomong sama saya, kakeknya Pak Daud serak benar sekali. Ini dokter terkenal nih, Michael. Tak sebutkan namanya, se-Indonesia tahu semua, Michael. Oh iya, saya tahu, tapi nggak usah disebut. Dia ngomong, itu kakeknya Pak Daud betul-betul benar sekali. Ya. Karena darah manusia harus dengan darah manusia. Tidak mungkin darah monyet masuk darah manusia, bilang gitu. Oh, dokter ini setuju, Michael, dengan kata kakek saya. Yeah. Padahal kakek saya putus-putus, Pak. Lagi gimana, Pak? Michael. Gimana, Pak? Sorry. Putus-putus, Pak. Sorry. Michael, kakek saya, guru saya itu pernah mengalami hal itu pada waktu Perang Dunia Kedua. Yeah. Nah, maka dia bisa cerita karena dia punya pengalaman sendiri di situ. Dan dokter yang terkenal ini ngomong apa? Benar sekali katanya. Dia setuju sekali. Dan dokter ini berkata apa? Heran. Itu kakek kamu hidup waktu Perang Dunia Kedua. Nah, kan meninggalkan itu kan dia hidup berperang pada waktu Perang Dunia Kedua sampai kan setelah kemerdekaan dia jadi rakyat sipil ya. Setelah itu ngelatih saya umur 100 baru meninggal. Tapi kan dia mengalami Perang Dunia Kedua. Nah, dia cerita, dokter terkenal ini ngomong, kakek kamu benar sekali. Iya. Iya, Pak ya. Jadi harus darah manusia. Convalescence itu kan juga gitu, Pak. Terapi itu dimana pakai darahnya orang yang pernah sakit COVID, Pak, dan sembuh. Yang jelas nanti waktunya tiba saya cerita, Michael. Ya, puji Tuhan. Nah, Pak Dauto nih, ada yang tanya di komen, Pak, apa kabarnya malaikat maut, Pak? Kok nggak ada suara? Kan kita sudah doa dan Tuhan sudah mendengar. Iya, amin. Sekarang kita minta jawaban Tuhan supaya malaikat maut itu cepat-cepat kembali ke asalnya gitu. Artinya apa? Tuhan sudah mendengar kan, Michael? Iya, Pak. Kan sudah saya beritahu bahwa Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya, Michael. Amin. Artinya dia mendengar, betul? Amin. Ingat tentang Niniwe, Tuhan menyesal, betul? Iya, betul, Pak. Ya udah, enggak jadi kan, Michael. Tapi kalau malaikat mautnya gimana, Pak Daud? Wah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan mendengar. Amin. Nah, Pak, tadi kan Pak Daniel Sutoyo nyinggung satu hal yang bagus itu, yaitu ada penyakit itu karena untuk kemuliaan Tuhan, bukan salahnya orang tuanya. Nah, tapi apakah orang Kristen tetap bisa ngalamin misalnya orang tuanya salah, anaknya dihukum? Gini, Michael, kalau orang Alkitab saja berkata, itu dalam 10 perintah Tuhan. Kalau orang itu terlibat penyembahan kuasa gelap, ingat, generasi ketiga keempat, betul? Iya. Coba dalam kitab Keluaran tuh, Michael, kitab Keluaran dikatakan 10 perintah Tuhan kan? Nah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, toh.
Nah, dan dikatakan generasi ketiga dan keempat. Jadi generasi ketiga, jadi artinya. Tapi ingat, generasi ketiga dan keempat kan, orang-orang yang membenci Tuhan kan gitu. Itu ada di Alkitab tuh, Michael. Coba kitab Keluaran pasal 20, Michael. Coba lihat. Bentar ya. Keluaran 20. 20 perintah Tuhan. 20 ayat berapa, Pak? Ya, coba Michael. Gimana, Pak? Kata-kata. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku itu. Oh iya, ada. Ini 10 perintah Allah, sorry. Iya. Bentar. Ini. Coba. Ayat 3. Keberapa, men? Sebentar. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, lanjut terus. Jangan membuat patung bagi menyerupai apapun di atas bumi langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Jelas sekali, Pak Michael. Ya. Tapi Pak, yang ditanyain orang kan ini perjanjian baru. Tuhan Yesus sudah menghapus kutuk-kutuk itu. Nah, apakah orang percaya Yesus tetap ini berlaku, Pak? Kan percaya, bukan benci Yesus. Kalau orang itu percaya Yesus, bertobat lalu, otomatis kan dibatalkan kutuknya, Michael. Iya, Pak. Nah, kalau yang tidak percaya, arti percaya ini bukan hanya percaya dan beriman, Michael. Iya. Yang percaya dan beriman itulah yang bebas dari kutuk. Gitu, orang yang beriman, orang yang percaya, itu yang bebas dari kutuk. Gitu. Setuju, Michael? Setuju banget, saya setuju. Puji Tuhan. Ya, Pak. Jadi kutuk, ingat, Mel, ya. Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu itu semua masih berlaku loh, Tuhan membunuh kan berlaku, Michael. Ya. Ya, Pak Daud. Jadi orang yang percaya Yesus. Tapi kalau kita percaya dan beriman, setuju, Michael? Setuju. Nah, Pak Daniel Sutoyo, perjanjian lama, perjanjian baru. Ini kan bagus banget yang diangkat Pak Daud Tony. Ini kan apakah perjanjian lama konsepnya tetap berlaku sampai perjanjian baru? Secara singkat aja, habis ini kita tanya jawab ya, Pak. Oke. 19. Perjanjian lama itu kan berisi, kalau kita lihat itu adalah hukum, ya. Kan itu kan peraturan hukum. Ya. Yang pertama adalah hukum sipil, yang sering disebut civil law, yaitu hubungan antara agama dengan negara. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ritual law, ya, hukum ritual. Jadi orang beribadah itu kan diatur, ya. Dan kalau dulu dalam perjanjian lama itu kan harus membawa lembu yang punya lembu, gitu ya. Kemudian membawa domba yang punya domba, dan bawa burung tekukur, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah moral law, hukum moral. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu ada 3 hal, yaitu hukum sipil yang mengatur manusia dengan manusia, manusia dengan negara, agama dengan negara, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ritual law, yaitu hukum ritual ibadah kepada Tuhan. Ya, kalau perjanjian lama kan mendirikan mezbah dan sebagainya, membawa kurban persembahan. Dan yang terakhir adalah moral law, yaitu hukum moral. Jangan berzina, jangan membunuh dan sebagainya, ini kan moral. Nah, di dalam perjanjian lama yang digenapi adalah ritual law. Ya. Kalau hukum sipil kita kan bukan di Israel, gitu ya, tapi di Indonesia. Jadi itu nggak berlaku kan, itu kan. Nah, kemudian moral law tetap berlaku. Ya.
Jadi jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, itu masih berlaku sampai perjanjian baru. Nah, yang digenapi adalah ritual law. Kita ibadah tidak seperti dalam perjanjian lama. Karena kita ini sudah ada di dalam Yesus Kristus. Maka kutuk gitu ya, kutuk keturunan, kutuk dan sebagainya gitu. Itu kutuk kan berasal dari iblis. Kalau kita ini sudah ada dalam Kristus, maka kutuk itu sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus Kristus, maka orang itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kutuk sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Tetapi kalau hanya Kristen-Kristenan gitu ya, masih kompromi dengan dosa, masih berbuat seenaknya, tidak setia kepada Tuhan, tidak beriman, tidak yakin sepenuhnya Yesus itu mati, kemudian Yesus bangkit dan Yesus akan datang kembali, ya bisa saja kena kutuk gitu ya. Jadi orang yang bebas dari kutuk adalah orang yang ada di dalam Kristus, ya, en Christo katanya dalam surat Paulus gitu ya. Orang yang ada dalam Kristus ada kemerdekaan, dalam Kristus ada pembebasan, dalam Kristus kutuk dihancurkan, dalam Yesus ada keselamatan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang digenapi adalah ritual law-nya, Pak. Ya, tapi moral itu masih berlaku sampai sekarang. Gitu. Itu penggenapan dalam perjanjian baru. Ya, puji Tuhan.